Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Radiatu Zahra, SUM MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan MK2A. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Integrasi Nasional. Sebelumnya, saya selaku moderator akan memperkenalkan para presentator yang akan berpresentasi pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Frida Herliana, kemudian ada saya sendiri, Naja Salima, kemudian ada Nando Pratama, selanjutnya ada Raudatul Jannah, selanjutnya ada Safina Alifa Putri, kemudian ada Sepira Dwi Ananda, kemudian ada Fani Fitria, dan yang terakhir ada Wawan Stephen Haiga. Sebelum kita berlanjut kepada pembahasan inti, saya akan membacakan terlebih dahulu pembahasan-pembahasan atau garis besar yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama itu ada definisi integrasi nasional, kemudian yang kedua ada pluralitas masyarakat Indonesia, yang ketiga pentingnya integrasi nasional, yang keempat strategi integrasi, yang kelima strategi integrasi Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yang keenam faktor pendorong dan penghambat dalam mencapai integrasi nasional, yang ketujuh kondisi integrasi nasional masyarakat Indonesia saat ini, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu peran masyarakat dalam membantu tercapainya integrasi. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempersilahkan untuk presentator pertama membawakan materi yang pertama. Kepadanya disilakan. Di sini yang pertama kita bahas definisi integrasi nasional. Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak sekali keanekaragaman di dalamnya, seperti agama, suku, ras, dan budaya. Dengan banyaknya keanekaragaman tersebut, tentu ada hal positif dan negatifnya. Dalam hal positif, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman yang unik dan dapat menarik minat warga negara lain untuk datang ke Indonesia. Sedangkan sisi negatifnya, beragamnya keanekaragaman tentu saja terdapat perbedaan yang ditakutkan dapat menimbulkan masalah besar. Guna menghadapi tantangan tersebut, maka dibutuhkan yang namanya integrasi nasional. Dengan adanya integrasi nasional, Indonesia dapat melewati tantangan yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa ini. Lalu apa sih yang dimaksud dengan integrasi nasional itu? Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi dalam bahasa Inggris ialah integrate, yang memiliki arti menggabungkan atau mempersatukan. Dalam artian, integrasi adalah proses untuk menyatupadukan sehingga menjadi kesatuan yang bulat. Sementara kata nasional dalam bahasa Inggris ialah nation, yang artinya bersifat kebangsaan. Jika digabungkan, maka integrasi nasional adalah upaya atau proses untuk menyatukan berbagai unsur atau kelompok sehingga menjadi kesatuan nasional. Adapun menurut KBBI, integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional berarti bangsa. Integrasi nasional merupakan upaya penyatuan berbagai perbedaan seperti kelompok budaya dan kelompok suku dalam suatu wilayah sehingga membentuk kesatuan. Selain itu, definisi lain dari integrasi nasional dapat dilihat secara politis dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional diartikan sebagai proses menyatukan berbagai kelompok sosial dan budaya di dalam sebuah kesatuan wilayah sehingga membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan integrasi nasional secara antropologis adalah proses menyatukan berbagai unsur-unsur kebudayaan di dalam masyarakat untuk membentuk kesejahteraan dan terjadi keserasian di dalam masyarakat. Selanjutnya, berikut ini merupakan beberapa pengertian integrasi nasional dari berbagai ahli. Yang pertama, menurut Safruddin Bahar, integrasi nasional ialah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Lalu, menurut Nazaruddin Samsudin, integrasi nasional merupakan proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, yaitu sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Lalu, menurut J. Sujati Jiwandono, integrasi nasional merupakan cara agar kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Lalu menurut Sunyonto Usman, integrasi nasional merupakan suatu proses saat kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan hubungan antar kelompok. Ada banyak sekali bentuk pengaplikasian integrasi nasional ini dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya seragam. Seragam di sekolah menandakan persamaan semua anak yang bersekolah tanpa membedakan kedudukan orang tua, ekonomi, suku, ras, dan agamanya di sekolah. Yang membedakan mereka umumnya hanya bagian wajah dan kepala, kulit, wajah, dan bentuk rambut, serta memakai jilbab jika muslim. Semua itu menandakan integrasi nasional di sekolah. Semua unsur yang ada disatu padukan untuk mencapai tujuan bersama. Tidak hanya siswa, sekolah menyeragamkan juga pakaian guru sampai kepala sekolah. Hal ini juga merupakan bagian dari integrasi nasional. Selanjutnya yaitu ada gotong royong. Sedikit kita tahu apa itu gotong royong. Masyarakat Indonesia ini sangat terkenal memiliki nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Gotong royong dalam masyarakat meninggalkan banyak perbedaan di belakangnya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan bergotong royong, semua permasalahan yang ada dapat menjadi lebih ringan. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas sendiri itu adalah perbedaan yang seharusnya kita terimakan. Secara sederhana, pluralitas adalah keberagaman, kemajemukan yang ada di muka bumi ini. Kita tahu bahwasanya tuh Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Gak cuma manusia, tumbuhan sama binatang juga yang diciptain Tuhan tuh beda-beda gitu. Pengertian pluralitas sendiri diambil dari kata plural yang memiliki arti jamak atau lebih dari satu. Jadi bisa disimpulkan pluralisme ini adalah banyaknya kebudayaan yang berbeda-beda yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Secara teologi, pluralisme itu nggak menunjuk pada kemajemukan yang dapat diakhiri, melainkan lebih mengacu pada penerimaan terhadap keberagaman yang ada, baik keberagaman dalam bidang kultural, religius, maupun politik. Pluralitas masyarakat Indonesia mengacu pada keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia, baik dari segi suku bangsa, agama, budaya, bahasa, adat istiadat, dan juga politik. Pluralitas ini tuh jadi salah satu karakter utama masyarakat Indonesia dan merupakan sumber kekayaan budaya yang besar.
Nah, selanjutnya ada macam-macam dari pluralitas itu sendiri. Yang pertama ada pluralitas agama. Seperti yang kita tahu tuh agama di Indonesia tuh kan ada banyak ya, ada sekitar 6 agama yang diakui. Nah, setiap warga negara Indonesia tuh berhak memilih agama berdasarkan keyakinannya masing-masing. Uniknya, Indonesia itu dari zaman dahulu tuh sebenarnya bukan negara Islam, namun penganut agama terbesarnya itu adalah Muslim. Tapi meskipun sebagai negara yang penganutnya mayoritas Muslim, kehidupan masyarakatnya itu tetap damai, rukun, dan bisa menyatu dengan agama lain. Nah, ini merupakan salah satu daya tarik Indonesia yang tetap bisa melangkah di tengah perbedaan keyakinan. Terus yang kedua ada pluralitas suku bangsa. Indonesia ini memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar di berbagai pulau dan wilayah. Suku-suku bangsa tersebut memiliki perbedaan bahasa, adat istiadat, kepercayaan, dan juga tradisi. Contohnya adalah suku Jawa, Batak, Minangkabau, Sunda, Dayak, Aceh, Bali, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga ada pluralitas budaya. Indonesia tuh memiliki keanekaragaman budaya yang kaya dan beragam. Setiap suku bangsa memiliki seni, musik, tari, pakaian adat, dan kuliner khas yang membedakan mereka satu sama lain. Contohnya adalah tarian Jawa, tari saman dari Aceh, batik Jawa, keris dari Bali, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada pluralitas bahasa. Bahasa Indonesia ini kan merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Tapi di tempat-tempat daerah tertentu itu banyak menggunakan bahasanya masing-masing juga seperti Jawa, Sunda, Minang, Bali, dan masih banyak lagi. Bahasa daerah ini sendiri memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas budaya suku bangsa tersebut. Kemudian yang kelima ada pluralitas adat istiadat. Setiap suku bangsa di Indonesia ini memiliki adat istiadat yang unik dan berbeda. Adat istiadat ini tuh mencakup upacara pernikahan, acara adat, sistem kekerabatan, adat makam, dan berbagai praktik budaya lainnya. Contohnya adalah upacara adat dalam suku Minangkabau, adat istiadat dalam suku Toraja, dan adat istiadat dalam suku Batak. Kemudian yang keenam ada pluralitas politik. Indonesia juga memiliki pluralitas politik dengan berbagai partai politik yang mewakili beragam pandangan dan kepentingan masyarakat. Sistem politik Indonesia didasarkan pada sistem demokrasi dan kebebasan berekspresi yang memberikan ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politiknya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak positif dan juga negatif dari pluralitas di Indonesia ini. Jadi kalau untuk dampak positifnya sendiri ada beberapa. Yang pertama, kekayaan budaya. Pluralitas masyarakat Indonesia ini menciptakan kekayaan budaya yang besar. Keberagaman suku bangsa, agama, bahasa, dan budaya memperkaya warisan budaya Indonesia dengan berbagai tradisi, seni, musik, tarian, dan juga kuliner khas dari setiap daerahnya. Kemudian toleransi dan kebinekaan. Pluralitas itu mendorong masyarakat Indonesia untuk menjadi lebih toleran dan menghargai perbedaan. Nilai-nilai seperti saling menghormati, gotong royong, dan kerukunan menjadi lebih penting dalam menjaga harmoni antara kelompok-kelompok yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi. Keanekaragaman budaya dan sumber daya manusia di Indonesia ini menciptakan peluang ekonomi dan juga menjadi daya tarik untuk menarik turis ke Indonesia. Nilai-nilai industri pariwisata, seni, dan kerajinan kuliner serta perdagangan antar daerah menjadi berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Kemudian yang terakhir ada peningkatan kreativitas dan inovasi. Pluralitas ini mendorong masyarakat untuk menciptakan ide-ide baru, menggabungkan elemen-elemen budaya yang berbeda dan mempromosikan kreativitas serta inovasi. Hal ini tuh dapat menghasilkan perkembangan seni, desain, teknologi, dan penemuan baru. Kemudian yang terakhir ada dampak negatif dari pluralitas. Yang pertama ini ada konflik dan ketegangan. Perbedaan dalam pluralitas juga dapat menyebabkan konflik dan ketegangan antar kelompok-kelompok yang berbeda. Ketidakadilan, prasangka diskriminasi, atau persaingan dapat memicu ketegangan sosial dan konflik antara suku, bangsa, agama, atau kelompok etnis. Kemudian ada pemisahan dan sentimen separatis. Beberapa kelompok masyarakat Indonesia itu mungkin mengembangkan sentimen separatis atau pemisahan dari negara. Hal ini terkadang terjadi karena perasaan tidak adil, ketidakpuasan politik, atau perbedaan kepentingan antara kelompok-kelompok tersebut. Kemudian terakhir ada kesenjangan dan ketimpangan. Pluralitas ini juga dapat menciptakan kesenjangan dan ketimpangan dalam hal ekonomi, akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan juga kesempatan. Beberapa kelompok masyarakat mungkin menghadapi diskriminasi atau keterbatasan akses terhadap sumber daya yang memperdalam kesenjangan sosial. Oke, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi dalam bahasa Inggris ialah integrate, yang memiliki arti menggabungkan dan mempersatukan. Dalam artian integrasi adalah proses untuk menyatupadukan sehingga menjadi kesatuan yang bulat. Sementara kata nasional yang dalam bahasa Inggris ialah national, yang artinya bersifat kebangsaan. Jika digabungkan maka integrasi nasional adalah upaya atau proses untuk menyatukan berbagai unsur atau kelompok sehingga menjadi kesatuan. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi integrasi nasional. Nah, di strategi integrasi nasional ini ada 3. Yang pertama asimilasi, yang kedua akulturasi, dan yang ketiga pluralis. Yang pertama adalah strategi asimilasi. Jadi, asimilasi ini adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru. Di mana diharapkan dengan percampuran budaya ini, maka masing-masing unsur budaya yang lama akan melebur jadi satu. Jadi, di kebudayaan yang baru ini, budaya yang lama itu nggak terlihat nih identitas masing-masing budaya pembentuknya. Jadi, ketika asimilasi ini dijadikan sebuah strategi integrasi nasional, berarti negara ini mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada di dalam negara itu benar-benar melebur jadi satu gitu. Dan nggak ada lagi yang nampakin identitas budaya kelompok, lokal, atau hanya daerah tertentu aja. Nah, dengan strategi ini itu tampak nih kalau upaya mewujudkan integrasi nasional ini
dilakukan tanpa menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal tertentu. Tapi kalau kita lihat dalam konteks perubahan budaya, asimilasi ini emang bisa terjadi dengan sendirinya gitu karena adanya kondisi tertentu di dalam masyarakat. Tidak menutup hal lain juga kalau asimilasi ini merupakan salah satu strategi pemerintah, yaitu dengan cara rekayasa budaya agar integrasi nasional bisa diwujudkan. Jadi tergantung kita melihat dari sisi mana nih. Tapi kalau kita lihat dari perspektif demokrasi, upaya ini itu dilakukan sebagai cara yang kurang demokratis gitu dalam mewujudkan integrasi nasional. Selanjutnya, yang kedua ada strategi akulturasi. Nah, berbeda dari strategi yang sebelumnya, kalau yang strategi sebelumnya itu proses percampuran yang menghilangkan daya budaya pembentuknya. Kalau di strategi akulturasi ini, dia ini proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih, sehingga memunculkan kebudayaan yang baru. Tapi, ciri-ciri budaya asli pembentuknya ini masih tampak di kebudayaan yang baru. Jadi, kalau misalkan akulturasi ini menjadi strategi integrasi yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara, berarti negara ini itu tidak mampu menghilangkan seluruh unsur budaya kelompok atau budaya lokal yang ada di dalam negara tersebut. Dengan strategi demikian, tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional itu dilakukan dengan tetap menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal. Walaupun penghargaan tersebut itu kadang tidak terlalu besar gitu dari sebuah negara. Bagaimana asimilasi yang strategi sebelumnya, proses akulturasi ini juga bisa terjadi gitu dengan sendirinya tanpa disengaja atau dikendalikan oleh negara. Tapi, gak menutup kemungkinan juga kalau akulturasi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengintegrasi masyarakatnya. Jadi, kalau kita lihat dari perspektif demokrasi, strategi integrasi nasional melalui upaya akulturasi ini itu dapat dikatakan sebagai cara yang cukup demokratis dalam mewujudkan integrasi nasional, karena masih menunjukkan penghargaan-penghargaan terhadap unsur budaya kelompok pembentuk sebuah budaya yang baru. Yang ketiga yaitu strategi pluralis. Jadi, paham pluralis ini itu paham yang tetap menghargai terdapatnya perbedaan di dalam masyarakat. Nah, paham ini itu prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan kepada seluruh unsur perbedaan yang ada di masyarakat untuk tetap hidup dan berkembang. Nah, berarti ini itu strategi yang dalam mewujudkan integrasi nasional itu tetap memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman di dalam negara, baik itu agama, suku, budaya daerah, serta perbedaan-perbedaan lain gitu, yang untuk tetap tumbuh dan berkembang dan hidup berdampingan secara damai. Jadi, integrasi nasional yang diwujudkan dengan cara ini itu dia tetap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat gitu. Dan hal ini juga sejalan dengan pandangan multikulturalisme, yang kalau setiap unsur perbedaan itu memiliki nilai serta kedudukan yang sama, sehingga masing-masing pihak itu berhak untuk tetap hidup dan berkembang. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi integrasi Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di layar handphone kalian, situ ada dua gambar ilustrasi. Yang pertama adalah gambar kondisi yang menunjukkan konflik ataupun pertikaian. Kemudian yang gambar kedua itu adalah gambar burung Garuda Pancasila. Tapi kita akan fokus kepada bagian semboyannya saja, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi kita sama-sama tahu ya teman-teman bahwasanya Indonesia itu adalah negara yang sangat beraneka ragam. Beraneka ragam agamanya, suku, budaya, ras, kemudian agama, golongan. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat-masyarakat ini sangat berpotensi untuk menyebabkan pertikaian ataupun perpecahan. Apalagi ketika suatu masyarakat ataupun komunitas itu menganggap bahwa apa yang dianut itu yang paling benar. Apa yang dipercaya itu paling benar. Atau mungkin bahasa kerennya itu adalah fanatisme ataupun etnosentrisme. Nah, kalau misalkan sikap-sikap seperti ini itu dirawat, itu secara nggak langsung, cepat atau lambat, itu akan menyebabkan perpecahan suatu negara nantinya gitu kan. Nah, oleh karena itu, di tengah-tengah kondisi masyarakat Indonesia yang sangat diverse, maka Indonesia itu memegang semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini dianggap paling tepat untuk merepresentasikan Indonesia sebagai negara yang multikultural. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan, terbesit pertanyaan kayak, emang seberapa powerful sih semboyan Bhinneka Tunggal Ika sampai bisa menjadi alat untuk pemersatu bangsa gitu. Nah, sebelum kita masuk kepada jawaban tersebut, saya akan memberikan sedikit intermezzo mengenai arti dan juga asal mula kata Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi istilah Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang dikarang pada tahun atau pada abad ke-14 Masehi. Nah, kalau misalkan kalian punya kesempatan untuk buka kitab Sutasoma di suatu museum misalkan, kalian bisa lihat kutipan Bhinneka Tunggal Ika itu tuh ada di pupuh 139 di bait kelima. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu ditulis dengan aksara Bali, tapi Bhinneka Tunggal Ika itu tuh berasal dari bahasa Jawa kuno. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kita melihat Bhinneka Tunggal Ika itu tuh terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama adalah Bhinneka, Tunggal, dan Ika. Bhinneka itu artinya beraneka ragam, Tunggal artinya satu, dan Ika itu artinya adalah itu. Jadi kalau misalkan kita mau secara keseluruhan mengartikan Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, saya yakin bahwasanya hampir semua rakyat Indonesia itu tahu Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan kita dan artinya itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Tapi belum banyak yang tahu kalau kenapa alasan Bhinneka Tunggal Ika itu dijadikan sebagai semboyan bangsa Indonesia gitu. Kenapa Bhinneka Tunggal Ika itu tuh dianggap tepat gitu kan. Nah, setidaknya ada 2 alasan kenapa Bhinneka Tunggal Ika itu tuh dipilih sebagai semboyan bangsa Indonesia. Yang pertama itu adalah Bhinneka Tunggal Ika itu dianggap dapat mewakili pandangan negara Indonesia dan dapat memperteguh kedaulatan bangsa. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika itu tuh membuat semua elemen yang ada bisa merasa sederajat dan menyumbang sesuatu bagi Indonesia. Jadi, Bhinneka Tunggal ini itu mengakui adanya perbedaan dan menganggap bahwasanya perbedaan-perbedaan yang ada itu
itu sederajat ataupun sama. Jadi contohnya misalkan Indonesia memiliki golongan A, B, dan C. Bhinneka Tunggal Ika ini tuh mengakui bahwasanya di antara A dan B itu memang ada perbedaan, begitu juga dengan C dan D. Bhinneka Tunggal Ika itu mengakui adanya perbedaan di antara golongan-golongan ini. Nah, dan Bhinneka Tunggal Ika ini tuh menganggap bahwasanya perbedaan-perbedaan yang ada itu tuh sederajat ataupun sama. Jadi nggak ada yang lebih oke, nggak ada yang oke banget, nggak ada yang oke aja, tapi sama semua. Nah, kalau misalkan pemahaman seperti itu tuh udah dipahami dengan baik oleh masing-masing golongan, itu tuh bisa aja loh untuk menjadikan salah satu cara untuk menurunkan ego dari masing-masing golongan tersebut. Jadi mereka, kalau misalkan ego mereka udah turun, mereka tuh pikirannya bukan mencapai tujuan golongan masing-masing, tapi untuk mencapai tujuan dari Indonesia, karena mereka bersinergi menjadi satu gitu kan. Mereka sudah menurunkan ego, mereka menyadari bahwasanya kita itu bukan hidup di kelompok kita doang gitu, tapi kita hidup untuk Indonesia gitu, untuk mencapai tujuan Indonesia. Nah, sehingga golongan-golongan ini tuh bisa berkontribusi bagi Indonesia gitu. Nah, kan kalau misalkan golongan-golongan ini sudah bersinergi, itu sangat mungkin kan untuk memperkuat kedaulatan bangsa Indonesia. Nah, itu alasan yang pertama. Nah, selanjutnya alasan yang kedua itu adalah mencerminkan keseimbangan antara dua unsur, yakni unsur perbedaan yang menjadi ciri keanekaan dengan unsur kesamaan yang menjadi ciri kesatuan. Jadi, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu memuat dua konsep yang berbeda. Kedua konsep itu adalah Bhinneka dan juga Tunggal Ika. Jadi kita udah ngebahas tentang artinya tadi ya. Bhinneka itu kan artinya keanekaragaman, sedangkan Tunggal Ika itu artinya adalah kesatuan. Nah, ini adalah dua konsep yang berbeda kan. Nah, melalui konsep Bhinneka Tunggal Ika ini tuh diharapkan segala keanekaragaman di Indonesia itu tuh mampu bersatu dengan segala perbedaannya. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini konsep Bhinneka Tunggal Ika itu tuh sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Nah, itu tadi dua alasan kenapa Bhinneka Tunggal Ika itu tuh dipilih sebagai semboyan yang cocok bagi Indonesia sebagai negara yang multikultural. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai penting kebinekaan. Nah, jadi di sini ada 3 nilai penting kebinekaan. Yang pertama itu adalah nilai toleransi. Nah, maksudnya itu adalah bagaimana cara kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara itu dapat hidup berdampingan dengan warga negara ataupun masyarakat lainnya yang memiliki perbedaan dengan kita. Jadi tidak mendiskriminasi orang yang berbeda dengan kita. Nah, kemudian yang kedua ini ada nilai keadilan. Jadi maksudnya itu adalah makna keadilan dalam masyarakat yang berbineka adalah tidak memihak, tidak bersikap hidup mengelompok, dan juga tertutup. Nah, selanjutnya nilai terakhir itu adalah nilai kegotong royongan ataupun kerjasama. Jadi maksudnya itu adalah kita dengan masyarakat yang lain itu harus mampu hidup bekerja sama dalam mencapai hasil yang didambakan gitu. Berarti dalam hal ini kita sesama warga negara Indonesia itu tuh harus bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang dicita-citakan. Nah, selanjutnya kita masuki pembahasan yang terakhir di materi saya, yaitu adalah strategi membangun integrasi Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi di sini ada beberapa cara untuk membangun integrasi Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama itu adalah mengembangkan dan membangun kebanggaan akan identitas nasional dalam bentuk lambang negara, dasar negara, lagu kebangsaan, bahasa nasional, dan bendera nasional. Kemudian yang kedua itu melaksanakan kegiatan pembangunan yang adil, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat yang merata. Kemudian yang ketiga, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Kemudian yang keempat, itu membangun rasa keadilan rakyat. Dan yang terakhir itu adalah menjaga dan membangun rasa aman bagi rakyat. Oke, demikian presentasi dari saya mengenai strategi integrasi Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong dan penghambat dalam mencapai integrasi nasional. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu faktor pendorong untuk mencapai integrasi nasional. Di sini ada 4 faktor pendorong mencapai integrasi nasional. Yang pertama itu adalah adanya persamaan sejarah. Zaman dahulu ketika Indonesia dijajah, masyarakat Indonesia itu merasakan rasa senasib dan seperjuangan. Pada zaman dahulu itu digunakan untuk kemerdekaan Indonesia dan lepas dari belenggu penjajahan. Itulah yang mendorong terjadinya integrasi nasional. Namun saat ini rasa senasib dan seperjuangan itu digunakan untuk memperkuat stabilitas nasional agar terciptanya persatuan Indonesia dalam integrasi nasional. Selanjutnya yang kedua itu adanya persamaan ideologi nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki ideologi yaitu Pancasila. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang bisa menjadi faktor pendorong terjadinya integrasi nasional. Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari untuk mengingat Indonesia merupakan negara yang multikultur atau beragam. Selanjutnya ada faktor pendorong yang ketiga yaitu adanya keinginan untuk bersatu. Indonesia merupakan negara yang majemuk dan ada dalam unsur keberagaman. Meskipun begitu, perbedaan tidak menjadi alasan untuk memunculkan konflik. Justru perbedaan tersebut memunculkan keinginan untuk mempersatukan perbedaan dalam suatu kesatuan yang utuh. Seperti semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Mempersatukan bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh merupakan salah satu perwujudan nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, faktor pendorong yang terakhir adalah adanya ancaman dari luar. Di era globalisasi saat ini, memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, namun nyatanya juga dapat memberikan dampak buruk bagi suatu negara. Ancaman dari luar perlu diminimalisir agar terwujudnya integrasi nasional di setiap lapisan masyarakat yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
Nah, setelah kita mengetahui faktor pendorong mencapai integrasi nasional, kita juga ada beberapa faktor yang menghambat terjadinya integrasi nasional tersebut. Yang pertama itu ada kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Jadi di sini budaya Indonesia itu kan sangat majemuk, sangat beragam. Kemajemukan dalam sektor budaya ini terkadang kurang dihargai oleh sekelompok masyarakat. Hal ini menyebabkan kebudayaan tersebut menjadi terkikis perlahan-lahan, sehingga alasan ini yang menjadi salah satu faktor penghambat terjadinya integrasi nasional. Selanjutnya yang kedua adalah kurangnya toleransi antara sesama golongan. Konflik sosial merupakan salah satu hal yang perlu dihindari karena dapat mengurangi rasa persatuan dan kesatuan. Konflik sosial sendiri dapat muncul karena kurangnya toleransi. Minimnya toleransi akhirnya membuat negara menjadi hancur dan integrasi nasional tidak terwujud. Kayak contoh yang sering kita temuin di era globalisasi saat ini, masih sering sekali kita lihat kurangnya toleransi dalam beragama. Maksudnya masih sering menyenggol-nyenggol antara agama satu dengan yang lainnya. Gitu saat acara-acara keagamaan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah faktor penghambat yang ketiga, yaitu kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing. Rakyat Indonesia di era globalisasi ini memicu munculnya sikap individualisme dan tidak memperdulikan kondisi serta situasi yang ada di sekitarnya, karena mereka cenderung lebih sibuk dengan alat atau handphone. Itulah yang memicu sikap individualisme ini. Hal ini dapat memicu minimnya kesadaran dalam diri masyarakat guna mencapai persatuan serta kesatuan untuk mencapai integrasi nasional. Dikarenakan kurangnya interaksi antara satu dengan yang lainnya, pasti bakal mengkikis kesadaran atau persatuan dan kesatuan antar bangsa Indonesia. Selanjutnya, faktor pendorong yang terakhir itu adalah adanya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia membuat sebagian wewenang serta tanggung jawab pemerintah pusat dilimpahkan ke pemerintah daerah. Hal ini memicu munculnya ketimpangan dalam bidang sosial hingga ekonomi. Kayak kasus yang baru-baru ini terjadi di daerah Lampung, ada salah satu warga negara Indonesia yang sedang studi di Australia, yaitu Bima, sempat mengomentari di daerah Lampung kalau misalkan masih kurangnya pemerataan pembangunan di daerah sana. Itu yang memicu adanya ketimpangan antara misalkan ibu kota dengan Lampung. Itu kan pasti beda banget dari segi infrastrukturnya. Jadi mungkin itu menjadi salah satu faktor penghambat terjadinya integrasi nasional. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi integrasi nasional masyarakat Indonesia saat ini. Pelaksanaan integrasi nasional di Indonesia sekarang ini belum sepenuhnya berhasil karena masih banyak terdapat ancaman yang membahayakan seperti pada bidang ideologi bersifat individualis. Sikap individualisme ini merupakan paham yang menganggap diri sendiri atau kepribadiannya lebih penting dibandingkan dengan orang lain. Mereka yang bersikap individualisme selalu mementingkan dirinya sendiri. Mereka tidak memperdulikan orang lain dan hanya peduli terhadap urusannya masing-masing. Seseorang yang individualis tidak dapat menilai apa yang ada di sekitarnya, yang ada hanya bagaimana dia melakukan segala aktivitasnya dengan baik tanpa orang lain. Menjadi orang yang bersifat individualis terkadang cenderung lebih tertutup dalam mengerjakan sesuatu seperti apa yang dia inginkan. Nah, di sini ada contohnya di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan. Yang pertama itu kurangnya komunikasi antar satu orang dengan individu lainnya yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kurangnya kepedulian terhadap kepentingan orang lain yang ada di sekitar kita, dan kita hanya mementingkan kepedulian kita sendiri atau kepribadian untuk diri kita sendiri gitu lah. Yang ketiga, minimnya interaksi dengan orang lain seperti tetangga di sekitar rumah, dan kita tidak saling tegur sapa. Karena pelaksanaan integrasi nasional di Indonesia ini belum sepenuhnya terlaksanakan, tetapi meskipun ada tantangan, Indonesia juga memiliki berbagai contoh integrasi nasional yang berhasil. Banyak masyarakat Indonesia yang mampu hidup secara harmonis dengan tetangga yang berbeda agama atau etnis. Pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat juga melakukan upaya nyata untuk mempromosikan kesatuan, toleransi, dan saling pengertian antar kelompok masyarakat. Integrasi nasional juga merupakan perjalanan yang terus berkembang dan memerlukan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan individu, untuk membangun kesadaran, untuk mengatasi perbedaan, dan memperkuat ikatan sosial yang lebih kuat di antar masyarakat Indonesia. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran masyarakat dalam mewujudkan integrasi nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu kan kaya akan keanekaragaman budaya, suku, ras, agama, adat istiadat, dan lain-lain. Nah, dengan keanekaragaman itu, pasti akan ada aja konflik atau masalah yang timbul dari perbedaan-perbedaan tersebut. Makanya, ada yang namanya integrasi nasional, di mana seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa integrasi nasional itu kan merupakan suatu proses untuk menyatukan keanekaragaman tersebut sehingga menjadi kesatuan nasional tanpa didominasi oleh satu kelompok tertentu. Nah, tidak mudah memang mewujudkan integrasi nasional dengan besarnya bangsa Indonesia ini. Makanya ada yang namanya strategi-strategi demi mewujudkan integrasi nasional, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, sebagai masyarakat, kita ini memiliki peranan penting dalam mencapai integrasi nasional yang utuh. Sebenarnya banyak banget hal nih yang bisa kita lakukan. Apalagi kita punya yang namanya Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara.
Nah, kita bisa mulai dengan membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Baik lagi, setiap individu itu harus memiliki kesadaran akan toleransi, keadilan, rasa saling menghormati satu sama lain. Itu tuh bisa didapat dari pendidikan. Di mana pendidikan itu kan punya yang namanya kurikulum terpadu. Di sana kita diajarkan akan pentingnya toleransi, kerjasama, kesatuan dan persatuan tanpa membeda-bedakan latar belakang, budaya, atau adat istiadat seseorang. Selain itu, di dalam pendidikan juga kita diajarkan tentang sejarah Indonesia, pahlawan-pahlawan, di mana itu bisa meningkatkan rasa cinta tanah air dan juga rasa nasionalisme. Pendidikan yang positif akan membawa dampak positif juga bagi anak, menciptakan rasa saling peduli antar sesama, tidak berlaku diskriminatif terhadap perbedaan ras, suku, budaya, adat, dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa didapatkan dari pendidikan dengan kurikulum yang mendukung perkembangan pengetahuan serta perilaku anak. Selain di dalam kelas, belajar di luar kelas seperti studi banding antar sekolah, lomba kreativitas seni, olahraga yang melibatkan latar belakang budaya berbagai siswa. Yang kedua, kita bisa menggunakan sosial media untuk membangun kesadaran integrasi masyarakat. Seperti yang kita ketahui, sekarang itu kan pengguna sosial media sangat banyak sekali. Tercatat sebanyak 167 juta jiwa atau sekitar 60,4% dari total penduduk Indonesia, yang artinya medsos ini bisa berdampak masif. Contohnya, kita bisa melakukan edukasi tentang integrasi nasional atau kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar suku, agama, ras, dan lain-lain. Saya pernah lihat ada yang share tentang bagaimana budaya-budaya dan upacara di Bali, atau misalnya ceramah Habib Jafar yang bisa membangun rasa toleransi. Nah, itu bisa jadi salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, atau bisa juga dengan kampanye sosial dan kolaborasi dengan komunitas budaya. Selanjutnya, kita bisa membiasakan bersikap positif demi membangun integrasi nasional dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Nah, seperti sebelumnya saya katakan bahwa kita kan punya yang namanya Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Itu bisa menjadi pedoman kita dalam menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. Sebenarnya perilaku positif itu kan gak hanya dilakukan dengan tujuan untuk integrasi nasional kan, tapi pada dasarnya setiap manusia itu harus berperilaku baik terhadap sesamanya. Jadi banyak banget hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan integrasi nasional. Misalnya seperti menghargai perbedaan pendapat orang lain, mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air di Indonesia. Bukan hanya bangga atas budayanya sendiri, tapi mencemooh budaya suku lain gitu. Yang ketiga, kita bisa menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing aja. Jangan malah menjelek-jelekan agama orang lain, karena setiap orang itu kan punya keyakinan dan agama yang dianut berbeda-beda kan. Nah, yang terakhir, kita bisa menghindari segala bentuk adu domba yang menjerumus kepada perpecahan bangsa, dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Teman-teman bisa baca sendiri di makalah kelompok 1, itu banyak sekali contohnya yang bisa kita lakukan. Mungkin sekian aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, demikian penyampaian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pembacaan kesimpulan selanjutnya akan dibacakan pada akhir sesi tanya-jawab. Untuk itu, saya Najwa Salimah selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.